Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Dulestari, NPM 18111000277, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, yaitu membuat video simulasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yang pimpin doanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Jadi pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya harus mengeluarkan suaranya dengan keras, bilang hadir Bu, gitu ya. Baik, absen yang pertama Afif Zaka Pratama. Ya, Afif hadir ya. Yang kedua Adnan Kolbinul Fajar hadir. Adnan hadir ya. Yang ketiga Najla Sania Putri hadir. Hadir ya Najla. Baik, kalian lengkap semua hari ini. Tidak ada yang izin atau sakit. Kemudian sebelum kita mulai belajar, biar lebih semangat, Ibu punya satu tepukan, yaitu tepuk semangat namanya. Kalian lihat lihat Ibu terlebih dahulu, baru nanti kita bersama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Coba kita bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Ya, kalian udah pada semangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang subtema 3 pembelajaran 4 ya, yaitu ada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi iklan, materinya, kemudian PPKN, yaitu ada kerukunan hidup bermasyarakat dan bangsa. Kemudian ada IPS, yaitu tentang cara menghargai keanekaragaman mata pencarian masyarakat. Kemudian kita sekarang lanjut ke subtema 3 pembelajaran 5, yaitu di sini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Kemudian SBDP, kain batik jumputan, dan IPA kita membuat larutan untuk mencelupkan kain batik. Nah, Ibu di sini akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan elektronik, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan benar. Kemudian yang kedua, itu ada kegiatan berlatih mengamati gambar iklan elektronik. Siswa dapat menyampaikan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik pada gambar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, itu ada dengan kegiatan membaca materi mengenai batik jumputan, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat kain batik jumputan secara terperinci. Kemudian yang keempat, itu dengan kegiatan berlatih membuat kain jumputan, siswa dapat membuat kreasi kain batik jumputan dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan kegiatan berkreasi membuat rancangan kain batik jumputan, siswa dapat membuat kreasi rancangan kain batik jumputan secara mandiri. Kemudian yang keenam, dengan kegiatan mencoba membuat larutan untuk mencelupkan dalam proses pembuatan batik jumputan,
Siswa dapat membuat laporan sederhana berdasarkan pengamatan mengenai cara membuat larutan untuk mencelupkan kain batik jumputan serta penggolongan zat tunggal dan campuran. Kemudian yang ketujuh terakhir, tujuannya dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil percobaannya dengan percaya diri. Baik anak-anak, semua bukunya sudah dibawa. Jika sudah dibuka ya, halaman 148. Ibu minta kepada kalian di bagian ayo membaca. Nah, di situ ada unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan. Coba kalian dibaca dulu secara mandiri, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, sudah selesai membacanya. Ibu di sini akan menjelaskan ya. Tolong didengarkan dan dipahami. Jadi di sini ada unsur-unsur dan ciri bahasa iklan. Nah, di setiap media elektronik itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, iklan televisi sangat berbeda dengan iklan radio dan iklan internet. Nah, berikut ini ada unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio dan internet. Di situ yang pertama itu ada iklan televisi. Nah, unsur iklan televisi itu ada suara. Nah, suara dalam iklan televisi itu dapat berupa suara manusia, suara hewan, suara tumbuhan, atau suara musik atau sekedar efek suara. Kemudian itu ada yang kedua, itu ada gambar. Jadi di iklan televisi itu unsurnya itu ada gambar. Gambar itu yang berupa produk yang akan ditawarkan dan berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian ada gerak. Gambar bergerak itu berguna untuk menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya anak-anak, yaitu yang keempat itu ada tulisan. Jadi di unsur iklan televisi itu ada tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan produk. Nah, kalian pernahkah di televisi melihat iklan air mineral? Ada aqua, terus ada yang iklannya aquanya itu ada manis-manisnya gitu. Nah, kemudian di unsur iklan radio itu di radio itu hanya terdiri dari satu unsur, yaitu hanya suara. Nah, di radio itu kita tidak bisa melihat gambar atau tulisan. Nah, kita hanya dapat mendengar suara atau kata-kata manusia yang teratur, kemudian ada musik, serta ada efek suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, kemudian selanjutnya itu ada unsur-unsur iklan internet. Nah, iklan internet itu unsurnya hampir sama dengan iklan televisi ya anak-anak. Di situ ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Sama seperti iklan televisi. Nah, di iklan internet ini suara ini berupa video yang memiliki unsur suara. Kemudian ada gambar, gambar itu berupa produk yang akan ditawarkan. Contohnya kan seperti kita akan menawarkan produk deterjen nih. Jadi kita buat dengan gambar yang menarik, kemudian suara yang menarik, dan kemudian tulisan serta gerak animasi atau apa, itu akan membuat masyarakat tertarik dan akan membeli produk tersebut gitu. Kemudian ada tulisan itu sangat mudah terlihat dan fungsinya sebagai penjelasan dari produk. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri bahasa iklan ya anak-anak. Di situ ada komunikatif, informatif. Nah, bahasanya itu harus mudah dimengerti masyarakat. Kemudian harus menarik masyarakat. Jadi iklan itu dibuat semenarik mungkin, seperti iklan permen milk kita tuh sama seperti satu permen milk kita itu sama dengan 3 gelas susu. Jadi kan kalian berpikirnya, wah permen milk kita itu baik
dikonsumsi gitu, sama aja kayak kita minum susu 3 gelas. Nah itu kan iklannya menjadi menarik dan kalian meminta kepada orang tua kalian untuk membelikan permen tersebut. Nah begitu ya anak-anak. Kemudian mengajak penonton untuk membeli dan menggunakan barang dan jasa. Nah jadi kalian tadi abis ngeliat iklan yang menarik tentang es krim, tentang permen, kalian jadi pingin membelinya. Kemudian kalian minta kepada kedua orang tua kalian. Nah sudah selesai. Nah sekarang ibu mau bertanya sama kalian. Ibu panggil namanya. Coba dari yang ibu jelaskan tadi, kalian pada paham tidak? Baik, untuk Adnan silahkan maju ya. Ibu akan memberi pertanyaan, yaitu apa contoh iklan elektronik yang pernah kamu lihat atau kalian dengar? Coba Adnan dijelaskan. Ya benar kata Adnan. Jadi Adnan pernah melihat iklan Aqua, pernah melihat iklan mainan di televisi, kemudian iklan sirup atau iklan susu. Ya benar Adnan. Sekarang ibu minta kepada kalian tuliskan di buku, sebutkan contoh iklan elektronik yang kalian ketahui ya nak. Nanti ibu panggil lagi untuk maju dan menyebutkan jawabannya. Baik, sudah selesai anak-anak. Ibu minta kepada Najla ya. Baik, Najla sudah diselesaikan. Coba jelaskan ciri-ciri dan unsur-unsur bahasa iklan dari contoh yang telah Najla sebutkan atau Najla kerjakan tadi. Ya benar. Jadi Najla pernah melihat iklan di televisi. Itu ciri-cirinya ada suara, kemudian ada gambar, ada gerak, dan ada tulisan. Ya benar Najla. Jadi yang maju tadi ibu kasih nilai tambahan ya, yaitu dapat poin 10 untuk Afif dan Najla. Baiklah anak-anak, apakah sudah paham untuk materi unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik? Baik, pintar-pintar anak ibu ini. Kita lanjut ke pembelajaran SBDP ya anak-anak. Ibu kan udah minta di hari kemarin untuk menyiapkan alat dan bahan. Apakah sudah dibawa semuanya? Sudah ya anak-anak. Apa saja bahan-bahan yang kalian bawa? Yang ibu minta? Ya benar, ada kain mori atau sejenisnya, kemudian ada konteks atau pewarna, kemudian ada karet, kemudian ada uang logam, kemudian ada batu, ada air. Baik anak-anak, kalian silakan berkumpul dengan kelompoknya. Jadi di sini ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya cara membuatnya. Kalian boleh mengikuti. Jadi di sini ibu membawa kain putih atau kain mori yang akan kita buat kain jumputan. Kemudian di sini contohnya kalian taruh satu batu, kemudian ikat dengan kencang ya, batu kita ikat dengan kencang menggunakan karet.
kencang ya anak-anak, agar nanti motifnya terlihat. Kalau tidak kencang nanti motifnya tidak akan terlihat. Nih, kita tambah lagi bawahnya menggunakan batu lagi ya. Kita masukkan batunya, kita susun. Susun batunya. Ayo jangan ribut, dilihat dulu cara membuat yang ibu contohkan. Nanti kalian bersama kelompoknya membuat kain batik jemputan ya. Kemudian kita tambah lagi kainnya. Oke, kita kasih di bagian sini koin ya. Ini contoh memakai koin. Kita masukkan koinnya di dalam baju atau kain, kemudian kita ikat dengan kencang. Tambah lagi koinnya, kemudian kita karetkan. Jika sudah selesai, kalian siapkan air di dalam ember atau baskom. Nah, kita lihat dulu petunjuk cara mencampurkan pewarna dengan air ya. Jadi di sini kita campurkan dengan 2 liter air. Jadi kita masukkan ke dalam baskom, itu pewarnanya, pelan-pelan ya anak-anak. Kita masukkan ke dalam 2 liter air. Nah, kita campurkan pewarnanya, kita campurkan. Ibu memakai warna biru, kalian bebas ya mau pakai warna apa yang kalian sukai. Di sini ibu kasih warna biru.
kalian campurkan, kita aduk terlebih dahulu ya. Kita aduk terlebih dahulu hingga warnanya merata. Ya anak-anak, diperhatikan ya. Kemudian setelah warnanya merata, kita masukkan kain yang telah kita beri motif jemputan ke dalam pewarna tersebut. Masukkan ya anak-anak. Nah, setelah warnanya tercampur, ini seharusnya kita rebus kain dengan warnanya selama beberapa saat. Tapi karena kita di sekolah tidak ada kompor, nggak apa-apa, nanti kita rendam aja sampai beberapa jam. Nanti setelah kegiatan akhir kita baru meniriskannya dan menjemur. Nah, sekarang silakan kalian coba membuat kain batik jemputan bersama kelompoknya sesuai arahan ibu tadi ya. Kalau belum paham bisa dilihat di bukunya atau nanti ditanyakan kepada ibu. Anak-anak, ada yang kesulitan dalam membuat kain batik jemputan? Ya benar, Afif, seperti itu. Diikat ya dengan kencang nanti agar hasil polanya itu kelihatan. Kalau nggak kencang nanti polanya tidak kelihatan ya nak. Ya anak-anak, karena kain jemputan ini prosesnya lumayan lama, jadi kita lanjutkan terlebih dahulu ke mata pembelajaran IPA-nya ya. Jadi dibuka halaman 153. Nah, disitu kan ada larutan untuk mencelup kain batik jemputan. Nah, kalian sudah membuat rancangan untuk membuat motif batik jemputan. Pewarnanya tadi masih disisakan kan ya? Di sini IPA kita berkaitan dengan larutan yang tadi kita buat untuk membuat kain batik jemputan. Jadi ibu minta kemarin kalian membawa gelas atau mangkok ya. Kalian sudah isi air. Nah, air ini kita akan campurkan dengan pewarna yang telah kita bawa tadi untuk membuat kain jemputan ya. Kita campurkan dengan pewarna. Nah, setelah itu kalian aduk dengan sendok. Nah, pewarna ini akan tercampur dengan air. Ada yang tahu dari maksud air dengan pewarna yang ibu campurkan ini? Kita akan belajar apa di pembelajaran IPA? Ya, benar kata Afif. Jadi kita itu akan membuat larutan untuk kain batik, yaitu larutannya kan kita udah mempelajari tuh pembelajaran pertama, yaitu tentang campuran zat tunggal, kemudian ada campuran heterogen dan homogen. Nah, menurut kalian ini campuran apa anak-anak? Termasuk ke dalam campuran homogen apa heterogen? Coba. Ya Najla? Benar, ini merupakan campuran homogen, yaitu campuran ini serba sama dan
ketika dicampurkan, larutan ini akan menyatu dan tidak dapat dibedakan. Ya, jadi ini adalah larutan kain batik jumputan, itu merupakan campuran homogen atau campuran serba sama. Jadi di dalam membuat kain batik jumputan itu kita harus membuat terlebih dahulu larutan untuk mencampurkan kain dengan air, yaitu agar menyatu warnanya dan akan pekat di dalam kain tersebut. Nah, anak-anak kalian sudah paham atau belum? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan, sepertinya kalian sudah paham. Coba Ibu meminta kepada kalian semua untuk mengerjakan halaman 153 di bagian ayo mencoba seperti yang Ibu contohkan. Kemudian di situ kan ada tuliskan alat dan bahan untuk membuat larutan tersebut. Kemudian uraikan larutan tersebut tadi masuk ke dalam zat tunggal atau campuran. Kemudian uraikan unsur senyawa bahan yang kalian gunakan untuk membuat larutan. Kemudian langkah-langkah cara membuat larutan tersebut. Nanti Ibu panggil satu untuk mempresentasikan jawaban yang telah ditulis ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Baik, Ibu minta kepada Afif untuk mempresentasikan jawabannya di depan teman-temannya, dibacakan hasilnya ya. Silakan Afif. Ya, Afif. Ya, terima kasih kepada Afif, dikasih A+ ya teman-teman, kasih tepuk tangan, udah berani maju. Benar, Afif, alat-alat yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan oleh Afif, yaitu bahannya ada pewarna, zat pewarna, kemudian ada air. Kemudian alatnya itu Afif menggunakan gelas dan menggunakan sendok. Nah, kemudian kata Afif, larutan ini termasuk ke dalam campuran homogen, bukan zat tunggal. Nah, kemudian unsur senyawa bahan yang digunakan yaitu ada pewarna pakaian. Kemudian langkah-langkah untuk membuat larutannya sudah dijelaskan kepada Afif, yaitu menuang terlebih dahulu air ke dalam gelas, kemudian campurkan pewarna dengan air, kemudian diaduk secara merata. Kemudian ternyata ini larutannya serba aneka dan dapat tercampur secara merata dan tidak dapat dibedakan. Ya, benar Afif. 10 poin ya untuk Afif. Baik anak-anak, apakah sudah paham untuk pembelajaran pada hari ini atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu untuk bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan. Itu ada iklan televisi, ada iklan radio, serta ada unsur iklan internet. Di unsur iklan televisi itu ada gambar, suara, tulisan, kemudian ada gerak. Sedangkan kalau di radio itu unsurnya itu hanya ada suara, tidak ada gambar, tidak ada tulisan. Kemudian di unsur iklan internet itu sama seperti televisi, yaitu ada gambar, ada gerak, ada tulisan, kemudian ada suara juga. Kemudian di sini ciri-ciri iklan itu mudah dimengerti oleh masyarakat, kemudian menarik perhatian, kemudian mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang telah ditawarkan melalui iklan.
Kemudian ada kain batik jemputan, yaitu di SDP. Kain batik adalah kain yang bergambar. Nah, cara membuatnya secara khusus. Nah, berdasarkan cara pembuatannya ada beberapa jenis batik tulis, ada batik cap, kemudian ada batik printing dan batik jemputan. Nah, batik jemputan ini pembuatannya yaitu dengan cara mencelupkan pewarna dengan teknik ikat celup rintang. Kemudian zat pewarna yang diserap oleh kain dirintangi menggunakan kelereng, koin atau batu. Kemudian corak yang timbul tergantung pada bahan baku kain ya. Kemudian zat pewarnanya yaitu zat pewarna pakaian. Kemudian tadi kan ada cara pembuatan batik jemputan, yaitu ada alat dan bahan, ada kain mori, ada benang atau karet atau tali rafia, kemudian ada gunting, ada kelereng, ada batu kerikil atau koin atau biji-bijian. Kemudian ada pewarna pakaian, kemudian ada kompor dan air. Nah, cara pembuatannya tadi dengan mengikat kain dengan batu atau kerikil atau koin. Kemudian setelah diikatkan secara kencang dan rapi, dicelupkan di dalam zat pewarna. Kemudian zat pewarna di dalam IPA, pembelajaran IPA, kita akan membuat larutan untuk mencelup kain batik, yaitu larutan yang terbuat yaitu pewarna pakaiannya dicampur dengan air, itu menghasilkan larutan campuran homogen, yaitu campurannya itu tidak dapat dibedakan, bukan termasuk zat tunggal atau heterogen. Baik anak-anak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya untuk kalian lanjutkan perebusan kain batik jemputan tadi di rumah. Tolong didampingi dengan orang tua ya, jangan kalian memegang kompor secara mandiri, takutnya nanti ada yang kena panci atau kena panas dari kompor. Jadi hati-hati dan minta bantuan orang tua. Kemudian setelah itu, setelah mendidih, tiriskan dengan air dingin, kemudian kalian jemur. Setelah kalian jemur, kalian buka kain ikatannya, baru nanti akan terlihat batik jemputannya. Setelah itu, jika 2 hari sudah kering, kalian bawa ke sekolah dan Ibu akan memberikan nilai untuk kreasi batik jemputan kalian ya. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Karena tidak ada yang bertanya dan sudah paham, kita tutup dengan membaca hamdalah dan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.